Ya, shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita hari ini dalam keadaan yang antusias dan semangat. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan adalah yang menjadi kekuatan kita. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, ya, di pekerjaan kita, di keluarga kita, ya, atau mungkin saudara yang masih berkuliah di tengah-tengah aktivitas perkuliahan saudara, ya mungkin saat ini saudara aktivitasnya online seperti itu ya. Kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Saya percaya kita semua mengimani ini. Maka di dalam keadaan apapun juga Bapak Ibu, pegang iman kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan hebat. Dia yang memberikan banyak hal yang terbaik dalam hidup kita. Hal-hal yang membuat kita terpana, hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan Tuhan kasih sama kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bawa kekaguman kita kepada Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Dengan penuh iman kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengagumi setiap perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap keadaan. Di dalam setiap apapun yang kami lewati dalam kehidupan kami. Tuhan, kami melihat kuasa-Mu nyata. Kekuatan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkaulah Raja yang mulia. Engkau yang selalu membuat kami terkagum Tuhan. Thank you Lord. Engkau Allah yang mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah.
Raja yang mulia, yang terindah. Berikan pujian yang terbaik hanya bagi Dia Raja kita. Kami berikan padamu Tuhan. Tuhan yang layak kami berikan
Kami berikan Tuhan penghormatan hanya bagimu ya Allah kami, anak domba Allah. Yesus Tuhan kami. Berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. haleluya, haleluya. Anak domba yang berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Berkuasa selamanya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta Allah kita, yang duduk di tahta. haleluya, Haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, bagimu anak domba Allah yang bertata, yang berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Kami nyatakan kedahsyatan-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Anak domba Allah kami, bersukacitalah Tuhan, oleh karena kami menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Bersukacitalah Tuhan, kami bersorak-sorai di hadapan-Mu. Bersama-sama dengan malaikat-Mu Tuhan, kami nyatakan kedahsyatan Allah kami. Di tempat ini dan dimanapun jemaat-Mu hari ini Tuhan, yang mengikuti ibadah online. Tuhan, kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji Engkau dengan bersukacita. Haleluya. Amin, amin. Amin Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat, dari seluruh penjuru bumi ini, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Haleluya, haleluya bagimu Tuhan. Sama-sama katakan. Dari barat ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung.
bangsa Tuhan, kaum dan bahasa, semuanya memuji hanya kepadamu Tuhan. Allah kami yang dahsyat dan perkasa selama-lamanya. Yes Lord, mari katakan sama-sama dari pulau-pulau semuanya menyembah. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan sekali lagi, dari pulau, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. sekali lagi Bapak Ibu, katakan samping kanan kirimu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah. Amin. Sampai gunung-gunung yang tinggi nama Tuhan ditinggikan. Sekali lagi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah. Amin. Nama Allah yang dahsyat ditinggikan selamanya. Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud Kami menyembah. tinggikan sekali lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Mari tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan Allah. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi Katakan, sujud biar hanya suaramu yang terdengar di ruanganmu. Katakan Allah yang dahsyat, dahsyat berkuasa. seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi, katakan Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi katakan sampai tempat ini bergetar. Semuanya katakan kepada dia, Allah yang dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Mari sama-sama Allah yang dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Bertinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, kami tinggikan namamu. Oh, Allah yang dahsyat. Mari tinggikan nama Allah kita, Allah yang dahsyat selama-lamanya. Sampai seluruh bumi mengakui bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Satu-satunya Allah yang dahsyat. Haleluya. Dia telah menyatakan, amin, kasih yang hebat Kasihnya yang telah selamatkan. Yes Lord. bahkan Dia beri kuasa Bagi setiap kita, bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan kita, yang mengandalkannya. Katakan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggandakannya. Dia bangkitkan hidup. Katakan selamanya.
bisa Tuhan untuk mengekspresikan Tuhan betapa kami mengagumi Engkau Tuhan. Karena Engkau dahsyat, karena Engkau ajaib, karena Engkau hebat. Yes, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Haleluya. Tak ada yang dapat mengalahkannya. Dia bangkit dari hidup untuk selamanya. Katakan, Dia bangkit dari hidup untuk selamanya. Dia bangkit dari hidup untuk selamanya. Sungguh Kau Allah yang hebat dan dahsyat Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah kami. Yes God. Kami sungguh terkagum untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau muja-muja Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan selama-lamanya dalam hidup kami. Bermegah di dalam nama-Mu, ku datang sujud di kaki-Mu. Yes. Terlebih indah ku berada bersama-Mu Yesus, bersama Yesus selamanya. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Segenap hidupku menyembah-Mu. Hatiku rindukan kasih-Mu. Jiwa kami haus akan kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hauskan hadir-Mu. Yes Lord, jamahan-Mu Tuhan, Roh Kudus bagi kami Tuhan. Hatiku Roh Kudus, puaskan dahaga kami Tuhan.
puaskan dahaga jiwaku. Ya Yesus, pujaanku.
Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Sebab hidupku menyembahmu. Ya Tuhan, bahwa hidup kami berasal daripadamu, olehmu, dan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bahwa tujuan hidup kami bukan untuk diri kami sendiri, tetapi kami ada di atas muka bumi ini. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Bapa. Supaya lewat keberadaan kami di atas muka bumi ini, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itulah kami ada di atas muka bumi ini Bapa. Itulah sebabnya Roh-Mu berdiam di dalam diri kami, tinggal di dalam diri kami. Tubuh kami menjadi bait daripada Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menaklukkan segala pikiran dan kehendak kami kepadamu ya Bapa. Supaya rencana-Mu jadi di bumi seperti di surga atas kehidupan kami. Supaya kami tidak hidup menurut apa yang kami anggap baik, tetapi kami hidup seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau menguasai atmosfer di tempat ini. Kau menguasai atmosfer di tengah-tengah keluarga demi keluarga. Dan di ruang-ruang pribadi umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Dan Engkau juga yang berkuasa atas hati dan pikiran kami Tuhan. Kami taklukkan seluruh pikiran kami kepada pikiran Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita senantiasa terus beribadah kepada Tuhan, sekalipun belum bisa offline, tetapi kita tetap terus belajar dan bertumbuh di dalam hidup kita. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, topik kita hari ini adalah 3 hal yang paling penting. Ya. Nah saudara, ada 3 hal yang paling penting di dalam hidup kita, dan 3 hal ini jangan sampai kita miss ya di dalam hidup kita. Kenapa? Karena hal-hal ini adalah hal-hal yang terpenting dalam hidup kita. Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan, saudara. Ya. Dalam perjalanan tersebut, ya kita akan mengalami hal-hal yang baik dan yang buruk. Ya, dalam arti kata saudaraku, kalau saya katakan yang buruk, itu artinya hal-hal yang kita tidak sukai, hal-hal yang tidak kita harapkan, hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang bagi kita adalah sesuatu yang harus dihindari dalam hidup ini. Tetapi saudaraku, namanya di dalam kehidupan hal-hal tersebut tidak dapat kita hindari dalam kehidupan kita. Semuanya berlangsung dengan beriringan atau saudaraku berjalan dengan bergantian. Ya, dalam perjalanan tersebut kita akan mengalami hal-hal yang baik dan buruk, sukacita dan duka cita, tawa dan tangis, saling berganti atau berjalan beriringan. Ya, firman Tuhan berkata tidak ada sesuatu yang baru di atas muka bumi ini.
Kejadian 8 ayat 22 dikatakan selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti. Ini bicara tentang musim. Tetapi juga ini bicara tentang kehidupan. Ada musim menabur, ada musim menuai, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim kemarau, dan ada musim hujan, ada siang, dan ada malam. Saudaraku, ini berbicara tentang kehidupan juga. Bahwa memang dalam kehidupan ini akan ada siklus-siklus kehidupan, akan ada hal-hal yang ada siang dan ada malam. Ya, enggak bisa siang terus, akan ada malam. Enggak bisa kemarau terus, akan ada hujan. Pasti akan ada masa menabur, pasti juga akan ada menuai. Akan ada musim dingin dan ada juga panas, saudaraku. Mungkin ya bagi kita kemaraunya kepanjangan, ya, tetapi sesudah itu akan turun hujan juga. Karena Alkitab berkata bahwa selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai. Ya, Pengkhotbah 3 berkata, saudaraku, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi saudaraku, kita diajak untuk berpikir lebih proporsional dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita tidak senantiasa berpikir satu kondisi saja, saudaraku. Alkitab berkata bahwa, Pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau saya terus baca dikatakan ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Wow. Seorang pebisnis selalu menginginkan selalu beruntung. Tetapi Alkitab berkata, ya, ada waktu untuk mencari, tapi ada waktu untuk membiarkan rugi. Ya, nah saudaraku, waktu beruntung kita pasti akan bersuka cita, sangat luar biasa. Pada waktu rugi, apakah kita, saudaraku, begitu depresi, begitu tertekan, begitu putus asa, sampai kita nggak bisa bangkit lagi. Minggu lalu kita, saudaraku, berbicara tentang bagaimana kita bisa berpikir sederhana, berpikir jernih, saudaraku. Kerap kali begitu banyak orang depresi, ya, pada musim-musim yang dia tidak harapkan dalam kehidupannya. Kenapa, saudaraku? Karena dia melihat bahwa begitu banyak rintangan-rintangan di hadapannya sampai pikirannya berkabut dan gak bisa jernih untuk kembali melangkah kepada langkah yang baru setelah saudaraku mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan ini. Jadi saudaraku, mari saudaraku, jangan sampai ketika ada masa-masa seperti firman Tuhan berkata, ada masa-masa rugi, ada masa-masa yang sulit, saudaraku, dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa bangkit lagi. Saya suka sekali mendengar kisah-kisah orang yang mengalami banyak tantangan dalam bisnisnya, mengalami kerugian, tapi akhirnya karena bisa memiliki pikiran yang jernih, bisa memiliki pikiran yang simpel dan sederhana, kembali, saudaraku, perlahan-lahan bangkit, perlahan-lahan bangkit, perlahan-lahan bangkit. Dan akhirnya menjadi seseorang yang sangat sukses, luar biasa, saudaraku. Itu luar biasa, saudara. Jadi mari kita melihat kehidupan ini. Mari kita coba mulai. Ketika engkau mulai sangat tertekan, sangat depresi dalam hidupmu, sebaiknya engkau mulai berdiam diri. Dan apapun yang menekan hidupmu sehingga pikiranmu berkabut, sebaiknya engkau mulai menulis di bukumu. Semua pikiranmu, engkau mencurahkan semua pikiranmu kepada ke dalam buku tersebut, perasaanmu, pikiranmu engkau tulis ke dalam buku tersebut sehingga perlahan-lahan kabut itu mulai sirna dari pikiranmu dan engkau bisa mulai berpikir dengan lebih jernih dalam hidupmu.
Dan biasanya ketika masa-masa itu terjadi, kita biasanya nggak mau mendengarkan orang, saudaraku. Kita nggak mau mendengarkan nasihat. Kita sangat dikuasai oleh hal-hal yang demikian. Dan anehnya kita menganggap bahwa apa yang kita pikirkan itu benar, saudaraku. Makanya saudaraku, begitu penting sekali kita menguji apakah yang kita pikirkan ini benar atau kita sedang berpikir irasional. Kita perlu bertanya, benar nggak sekarang apa yang sedang aku pikirkan? Atau aku sangat dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh perasaan-perasaan dalam kehidupanku? Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Nah, ada waktunya saudara untuk berdiam diri. Ada waktunya untuk menanti-nantikan Tuhan. Ada waktunya untuk mendiamkan batin kita. Ya, seperti saya katakan kemarin, saudaraku, kerap kali kita perlu mendiamkan batin kita. Kerap kali kita perlu memiliki waktu sabat, waktu berdiam diri, saudara. Kenapa? Itu penting. Supaya apa? Kita kembali bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih segar, lebih baik, lebih refresh saudaraku dalam kehidupan kita. Sama seperti ini saudara. Ketika saudaraku mungkin seharian, maksud saya dari pagi sampai siang saudara begitu letih bekerja dan saudara mungkin ambil 10-15 menit istirahat. 10-15 menit istirahat itu ketika saudara bangun kembali, saudara ngerasa fresh, saudara merasa segar. Tubuh kita saja membutuhkannya saudaraku. Apalagi hati dan pikiran kita. Kita perlu waktu untuk berdiam diri. Ya, bukan hanya merencanakan, tetapi kita perlu waktu juga, saudaraku, mendiamkan pikiran kita, supaya, saudaraku, pikiran kita diimpartasi oleh Roh Kudus dengan penghiburan, kekuatan, nasihat, dan lain sebagainya. Ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ya, nah, dikatakan di sini, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara pernah enggak dalam hidup berpikir begini, apakah hidup ini hanya ini semua? Hanya sebatas ini semua? Ya. Apakah saudara pernah mengalami kekosongan bahkan di tengah-tengah kesuksesan hidup saudara? Apakah saudara pernah bertanya, apakah ini semua yang tentang kehidupan? Nah, Alkitab ini menjawab. Ya, dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Ya, saudara, artinya apa? Dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, seperti dikatakan ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada untung, ada rugi, ya, ada waktu bersukacita, ada waktu berduka cita, ada waktu tawa, ada waktu tangis. Saudara, jangan sampai ya kita kehilangan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang demikian. Ya. Nah, di dalam pengkhotbah tadi dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan. Apa yang dimaksud di sini saudaraku? Dalam semua perjalanan kehidupan kita, jangan sampai kita miss hal-hal yang bersifat kekal dalam hidup yang sementara ini. Sekali lagi, jangan sampai kita kehilangan, kita miss membangun hal-hal yang bersifat kekal karena kita terlalu larut dengan ya tawa, tangis, sukacita, duka cita. Jangan sampai kita miss kepada hal-hal yang bersifat kekal. Saudara, dalam kehidupan ini jangan sampai kita dikuasai oleh
hanya kepada pengharapan-pengharapan semu. Pengharapan-pengharapan yang bersifat sementara. Puji Tuhan karena Bapa kita baik. Dia pasti akan memberkati kehidupan kita. Tetapi jangan sampai saudaraku hanya hal-hal yang bersifat sementara itu menguasai kita. Kita berhubungan dengan Allah hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara tersebut. Hal-hal yang semu tersebut kita harus masuk kepada apa? Hal-hal yang bersifat kekal. Di masa pandemik ini, jangan sampai masa pandemik ini berlalu, tetapi kita kehilangan, membangun, mendapatkan, mengejar, menghidupi hal-hal yang bersifat kekal. Karena satu kali kita akan meninggalkan semua apapun yang kita miliki di atas muka bumi ini. Hanya hal-hal yang bersifat kekal yang akan kita bawa dalam kehidupan kita. Nah, apakah itu saudaraku? Ya, hal-hal yang bersifat kekal. Itu yang harus menjadi fokus kita dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Nah yang pertama, hal-hal yang bersifat kekal seperti Alkitab tadi berkata bahwa ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Saudaraku, lebih daripada untung rugi di dalam kehidupan ini. Saudaraku, apakah di dalam saudara bekerja, berbisnis atau mengerjakan apapun lebih daripada sekedar untung dan rugi, lebih daripada sekedar tawa dan tangis, lebih daripada sekedar sukacita dan duka cita. Apakah kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan? Kalau kita miss ini, maka kita kehilangan hal terpenting dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita akan tinggal bersama dengan Tuhan triliunan tahun tanpa unlimited, maksud saya unlimited tanpa batas. Hal-hal seperti inilah yang akan kita bawa nanti ke dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita mau belajar dari orang-orang hamba-hamba Tuhan atau tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki pengalaman-pengalaman ekstrim dalam hidupnya. Mereka akan mengajarkan kepada kita apakah yang paling penting dalam hidup ini. Salah satu tokoh yang akan kita belajar adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah orang yang sangat terpelajar, orang yang luar biasa, orang yang dihormati. Sebelum saudaraku dia menjadi pengikut Kristus, dia mendapat surat kuasa untuk memiliki kuasa membunuh dan mengejar orang-orang Kristen. Betapa luar biasanya dia adalah orang yang terpelajar, orang Farisi. Dan setelah dia mengenal Tuhan, dia menulis 2/3 Alkitab dari ilhaman Roh Kudus. Bahkan dia mendirikan gereja-gereja. Ya, rasul, dia menjadi seorang misioner. Rasul yang memiliki kerinduan hati membuka gereja di banyak tempat. Orang yang luar biasa. Tetapi juga saudaraku, Rasul Paulus adalah seorang tawanan karena nama Tuhan. Dia ada di penjara. Menurut ukuran dunia, keberhasilan dia sudah alami. Menurut ukuran dunia, kehidupan yang paling mengecilkan hati sudah dia alami. Lalu apa nasihatnya kepada kita? Dia berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dia tidak berkata bahwa yang ku kehendaki ialah membuka lebih banyak gereja. Itu berbicara tentang kesuksesan, saudara. Kesuksesan seorang hamba Tuhan seperti saya, tentunya menurut ukuran manusia diukur dari berapa banyak jemaatnya, berapa banyak satelitnya, berapa banyak orang-orang yang sudah diutus, berapa besar gedungnya dan lain sebagainya. Tapi Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Karena pengenalan kita akan Tuhan, itulah yang kekal dalam hidup ini. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal dia,
maka saudaraku, ya, oke, ini dulu. Kita tidak dapat mengenal Tuhan tanpa Tuhan menyingkapkan mata kita dan mewahyukan dirinya pada kita. Dan Alkitab berkata bahwa pengenalan akan Tuhan itu, saudaraku, itu setahap demi setahap. Hosea 6 ayat 3 dikatakan begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Pengenalan akan Tuhan itu katanya seperti fajar rembang tengah hari. Artinya saudaraku, perlahan-lahan sampai kita, saudaraku, mengenal Tuhan lebih baik. Dan tentunya nanti pengenalan kita akan Tuhan akan sempurna pada waktu kita bersama-sama dengan Dia. Setelah menjalani kehidupan kekristenan kita, masing-masing kita, saya sudah mengenal Tuhan sejak umur 20 tahun. Saya sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Jadi sekarang sudah sekitar 35 tahun. Apakah saya sudah mengenal Tuhan lebih baik? Apakah saya sudah bertumbuh di dalam keintiman saya dengan Dia? Jujur saja saudaraku, 5 tahun terakhir saya merasakan seperti ada terobosan-terobosan di dalam kehidupan saya. Itu pun kebanyakan adalah lewat persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang saya hadapi. Sampai saya belajar untuk rentan, saudara. Rentan itu artinya bahwa saya tidak sanggup melewati masa-masa sulit dalam kehidupan saya. Justru pada waktu itulah saya semakin bertumbuh mengenal Tuhan, dan pada waktu itulah saya semakin belajar mengerti bahwa Tuhan itu hebat dan luar biasa. Pada waktu-waktu saya justru berkata, Tuhan, aku gak sanggup menghadapi hal seperti ini. Dulu pada waktu sebelum-sebelumnya saya merasa saya benar, saya paling benar, saya berpikir bahwa saudaraku, saya pasti bisa mengatasi semuanya. Dan justru semakin hancur dan semakin hancur saya merasa kehidupan saya secara emosional, saudara. Tapi pada waktu saya mulai belajar bermeditasi, seperti saya katakan tadi, menulis, membuat jurnal dalam kehidupan saya di masa-masa yang sulit itu. Pada waktu saya belajar menenangkan batin saya, tidak berusaha melakukan sesuatu lebih keras lagi pada waktu itu, saudaraku. Saya melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan saya. Jadi, saudaraku, diperlukan, kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa Tuhan menyingkapkan mata kita sehingga kita mengenal, ya, dapat menerima pewahyuan yang daripada Dia. Makanya Rasul Paulus bilang begini dalam kitab Efesus 1 ayat 17 sampai 19, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, supaya Yesus memberikan kepadamu, supaya Bapa memberikan hikmat, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bukan, kita tidak lagi melihat Tuhan seperti apa yang kita pikirkan Tuhan, tetapi kita mengenal Tuhan seperti apa adanya Tuhan. Nah, saudara, itu yang paling penting. Ya, seperti Ayub bilang begini, dulu aku mengenal engkau dari apa kata orang, dari hanya apa yang aku dengar. Tetapi kemudian Ayub berkata bahwa sekarang aku melihatmu dengan mata rohani. Aku berjumpa dengan engkau. Dan Ayub berkata, wow, ternyata Allah jauh lebih agung, lebih mulia, lebih hebat, lebih dahsyat daripada apa yang aku pikirkan. Makanya Ayub berkata, aku mencabut perkataanku dan aku menyesal. Tidak berarti, saudaraku, ketika kita beribadah dan lain sebagainya, itu otomatis, saudaraku, kita akan mengalami pengenalan akan Tuhan. Walaupun itu sangat baik.
sebagai pertolongan untuk kita bisa mengenal Tuhan. Kita perlu berdoa supaya seperti doa Rasul Paulus, supaya kita mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Supaya kita boleh mengenal Tuhan dengan benar. Apalagi di zaman saat ini saudaraku, aduh banyak pengajaran-pengajaran. Ya kalau saudara buka di YouTube banyak sekali pengajaran-pengajaran saudaraku. Yang juga bisa menyesatkan hidup saudara. Dan Paulus juga berdoa kepada jemaat di Efesus dan berkata, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bahagia yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, biarlah di masa-masa sulit hari-hari ini, mungkin di tengah-tengah krisis ekonomimu, di tengah-tengah tantangan yang kau hadapi di dalam kehidupanmu, kau bukan hanya berdoa supaya engkau keluar daripada krisis ekonomi. Engkau bukan hanya keluar supaya engkau bisa mengatasi problem-problem hidupmu. Engkau tidak hanya berdoa supaya semua keadaan lebih baik. It's good, itu baik. Tetapi lebih daripada itu, apakah engkau mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalanmu akan Tuhan, sehingga engkau berkata, Tuhan ternyata jauh lebih hebat daripada apa yang aku pikirkan. Dan kau melihat jejak-jejak pertolongan Tuhan, jejak-jejak tangan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupanmu. Ketika engkau mereview kembali kehidupanmu kemarin, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, dan kau melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupanmu, bagaimana Tuhan bergerak dan menolong engkau dalam berbagai macam kesulitan dalam kehidupanmu. Itulah sebabnya kita perlu berpikir lebih jernih, berpikir lebih simpel, supaya kita tidak dikuasai oleh semua persoalan kita, sehingga pikiran kita berkabut dan mata kita tertutup untuk kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, maka cara pandang kita tentang hidup akan berbeda. Satu kali saya berbicara kepada seorang yang pebisnis, saya berkata begini kepada dia. Kalau kamu berbisnis, itu bukan cuma bicara tentang untung rugi. Tetapi itu bicara tentang apa rencana Tuhan di dalam bisnismu. Itu jauh lebih penting. Tentunya seorang pebisnis kepengennya untung. Tuhan juga maunya untung. Investasi yang diberikannya kepada kita, dia mau itu kembali lagi, saudaraku. Tapi lebih daripada itu, saudaraku, kita boleh melihat rencana Tuhan di dalam pekerjaan kita. Bisakah kita melihat rencana Tuhan? Ya, saudara, saya coba belajar menemukan cara berpikir orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang bukan Kristen. Satu kali di dalam aktivitas saya bertanya begini, apa pengejaranmu dalam hidup ini? Apa impianmu dalam hidup ini? Ya, saya bertanya kepada dia bilang begini, aduh Pak, kalau sekarang ya mau apa lagi, pasrah saja kepada nasib. Saya bilang, kenapa? Umur kamu berapa? Sudah 50-an belum? Hampir 50. Tapi ya udahlah Pak, tinggal nunggu ajal saja. Saudara, saya merasa berbelas kasihan. Ketika saya bertanya kepada dia berapa orang keluarganya, dia ceritakan keluarganya 13 dan tinggal seorang diri yang masih hidup. Dan dalam hati saya berdoa begini, Tuhan, tolong Tuhan, supaya orang ini boleh mengenal Tuhan. Paling tidak dari cara hidupku. Paling tidak dari teladan hidupku, dari contoh hidupku. Aku berdoa Tuhan. Saya bilang, dia ketemu dengan saya, dia harusnya ketemu dengan Kristus dalam hidup ini. Jadi saudaraku, ada hal-hal yang lebih besar, ada hal-hal yang lebih mulia daripada kita mendapatkan impian-impian kita. Itu memang luar biasa. Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Tetapi lebih daripada itu Tuhan punya rencana yang lebih besar. Nanti kita akan lihat sebentar saudaraku di dalam kehidupannya. Ketenangan, ketentraman, sukacita dan kedamaian kita tidak lagi ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, faktor-faktor luar, tetapi lebih kepada apa? Lebih daripada
pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga seperti pemazmur berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Hari-hari ini sekali lagi saya mengingatkan kita bahwa banyak negara sudah mengumumkan resesi. Amerika sudah mengumumkan resesi, Jerman sudah mengumumkan resesi, Singapura, Uni Eropa sudah mengumumkan resesi. Saudaraku, rasanya sangat menakutkan sekali. Ini masa-masa yang sangat sulit. Itu seperti kita berjalan di dalam kegelapan. Kita nggak tahu apa ujungnya. Tapi puji Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan akan menolong kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya tidak akan berani mempercayakan hidup saya kepada seseorang yang saya tidak kenal. Saya hanya akan berani mempercayakan hidup saya kepada orang yang saya kenal. Seperti itulah kehidupan kita. Apakah kita mengenal Tuhan? Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan berani mempercayakan seluruh kehidupan kita bahwa Tuhan menginginkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi mari bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu hal yang bernilai kekekalan. Yang kedua, pertumbuhan karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Apakah hari-hari ini kita terus semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus? Atau masih manusia lama kita? Terus kita bawa dalam kehidupan kita sampai pada masa saat sekarang ini, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata Tuhan akan menjemput mempelainya yang dewasa. Ya, mempelai yang serupa dengan Kristus. Mari pakai masa-masa ini. Ya, untuk tidak bersungut-sungut, tapi untuk belajar bersyukur kepada Tuhan. Adalah salah satu karakter yang baik untuk terus percaya kepada Tuhan. Ya, untuk meninggalkan sungut-sungut dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa yang dipilih dari semula? Kita semua. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Saudaraku, ketika Allah menaruh saya di atas muka bumi ini. Ya, saudaraku, lingkungan saya, keadaan saya. Ya, itu membentuk saya jauh daripada keserupaan dengan Kristus. Di awal sebelum saya mengenal Tuhan, saya dididik, saya dilatih oleh dunia ini untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi Allah dengan rencananya tidak pernah gagal. Kalau engkau adalah orang pilihan Tuhan, maka Tuhan akan mengejar engkau sampai engkau datang kepada Tuhan. Dan umur 20 tahun, disitulah dimana momen saya bertemu dengan Tuhan. Dan di momen itulah rencana Allah yang sejak semula menjadi serupa dengan Kristus. Itu menjadi sebuah proses yang saya perlu belajar melewatinya. Dan yang luar biasa, Allah sabar. Sabar menuntun saya, sabar menantikan saya. Di dalam hati Tuhan ada ruang untuk saya gagal dalam hidup ini. Dan terus bertumbuh sehingga saya belajar. Firman Tuhan kitab Yesaya berkata, saya akhirnya melupakan masa lalu keremajaan saya, katanya. Kenapa? Karena saya masih jauh dari rupa Kristus di dalam kehidupan ini. Tapi terus menerus lewat persoalan-persoalan di dalam hidup ini bertumbuh menjadi keserupaan dengan Kristus, ya. Sebab ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi yang kedua, yang jangan miss dalam kehidupan kita. Apakah tawa, tangis, musim berganti dalam kehidupan kita, silih berganti dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang tidak boleh miss adalah kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kadang-kadang kalau kita ada dalam keberhasilan, kadang-kadang ada dalam batin kita memuji diri kita sendiri. Nah, ini saya buktikan diri saya. Lihat saya ternyata hebat. Oh, ternyata saya luar biasa. Saudara, kita perlu belajar menyadari, wow, saya udah mulai sombong nih. Ya, saya mulai nggak serupa dengan Kristus nih. Ya, nah mari kita belajar, saudara. Saya tidak berkata kita jadi ekstrim, kita tidak bersyukur, tidak bersuka cita dengan keberhasilan kita, tetapi kita perlu belajar bahwa semua itu adalah karena pertolongan Tuhan.
Seperti sekali lagi saya katakan, Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Ya. Pengalaman hidup kita di masa lalu mempengaruhi dan membentuk karakter hidup kita pada masa kini, dan karakter kita akan menentukan masa depan kita. Siapa kita hari ini itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana hidup kita di masa lalu. Pengalaman hidup di masa lalu mempengaruhi dan membentuk karakter hidup kita pada masa kini. Dan karakter kita pada masa kini akan menentukan masa depan kita. Ada 4 pengalaman masa lalu kita yang membentuk karakter kita pada masa kini. Yang pertama, luka yang tidak sembuh. Ya, saudara, banyak orang terluka dalam kehidupannya, saudara. Sehingga penuh dengan kepahitan, penuh dengan amarah, penuh dengan kekecewaan. Ya, penuh dengan kata-kata yang pahit di dalam hidupnya. Saudaraku, luka yang gak sembuh itu membentuk karakter kita hari ini. Kebutuhan yang tidak terpenuhi mengakibatkan hati yang hancur. Ya, saudaraku, mungkin hal-hal, manusia itu punya 3 kebutuhan. Rasa berharga, rasa dikasihi dan mengasihi, ya, rasa berguna, saudara. Kalau ketiga kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka itu mengakibatkan kehancuran dalam kehidupan seseorang. Ada orang, saudaraku, merasa tidak berharga dan dia berkata begini, buat apa lagi saya hidup? Ya, kita membutuhkan. Kenapa kita membutuhkan rasa berharga? Karena kita memang berharga, saudara. Tapi sayangnya kita mencari keberhargaan kita di dunia ini. Kita mencarinya kepada faktor-faktor eksternal, faktor-faktor luar. Kepemilikan itu menjadi faktor yang sangat penting. Pekerjaan kita menjadi faktor yang sangat penting. Itulah sebabnya mengapa banyak orang ketika mereka retired, ketika mereka pensiun, mereka langsung down kesehatannya. Kenapa? Karena sekarang mereka merasa tidak lagi berharga, mereka tidak lagi merasa berdaya guna. Ingat, kebutuhan ini, saudara, itu kita dapatkan di dalam Kristus. Rasa berharga, kita sangat berharga. Kenapa? Yesus mati buat kita. Betapa berharganya kita. Allah sendiri mau mati buat kita. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bayangkan, karena Allah begitu mengasihi kita, sangat menghargai kita, saudaraku. Dia rela mati. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Lukas dikisahkan seperti seorang anak yang hilang. Ya, anak yang melarikan diri, menjual harta orang, bukan melarikan diri, anak yang meminta harta dari orang tuanya, dan anak ini, saudaraku, berfoya-foya dan akhirnya jatuh miskin. Tapi ketika dia kembali, bapaknya memeluk dia dan dia berkata, sebaiknya aku jadi seorang upahan. Tapi bapaknya berkata, kenakan cincin. Itu artinya bahwa sebagai anak, haknya sebagai anak tidak pernah hilang sekalipun dia telah gagal dalam kehidupannya. Wow, betapa berharga kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, persoalan yang tidak terselesaikan. Berapa banyak kita sampai hari ini, saudara, membawa tekanan di dalam batin kita. Karena masa lalu kita yang tidak terselesaikan. Mungkin kita harus mengakui dosa kita kepada seseorang. Mungkin kita harus meminta maaf. Mungkin kita harus melakukan sesuatu, pemberesan dan lain sebagainya. Dan itu tidak kita lakukan, saudaraku. Akibatnya kita mengalami banyak tekanan-tekanan di dalam batin kita. Yang keempat, ketakutan, saudara. Jadi keempat hal ini, pengalaman-pengalaman ini membentuk karakter kita di masa kini, saudara. Jalan keluarnya apa? Satu hal saja, pengampunan. Pengampunan. Siapapun yang sudah menyakiti hatimu oleh karena apapun di masa lalumu,
Kau akan membereskannya lewat pengampunan. Karaktermu akan dipulihkan ketika engkau terus-menerus mulai mengampuni, mengasihi, mengampuni, bahkan berdoa kepada orang-orang yang sudah menyalahgunakan engkau, menyalahartikan hidupmu, mengkhianati engkau dalam kehidupanmu dan lain sebagainya. Satu-satunya yang bisa menolong engkau adalah pengampunan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, menjadi inspirasi dan berdampak. Ini yang saya ceritakan tadi, saudara. Mari kita lihat. Ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku, kita semua tahu kisah tentang Yusuf, saudaraku. Seorang yang, saudaraku, dibenci, seorang yang sebenarnya Yusuf, saudaraku, tidak punya maksud, saudaraku, menghina saudaranya, tidak maksud merendahkan saudaranya, dia hanya menceritakan mimpinya, dan saudaraku, dia memang dibuat spesial oleh papanya Yakub. Kenapa? Karena Yusuf ini lahir pada waktu papanya sudah sangat tua, dan saudaraku, papanya menjadikan dia menjadi seorang yang istimewa, tetapi saudara-saudaranya menjadi benci kepada dia, dan dia disebut tukang mimpi. Kita tahu sama-sama bahwa akhirnya Yusuf, saudaraku, ditangkap, dijual mereka. Dan mulailah sebuah proses kehidupan. Di dalam Alkitab dijelaskan, saudaraku, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Dan bahkan Potifar pun bisa melihat bahwa Tuhan, itu luar biasa, bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dahsyat. Potifar bukan seorang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi melihat bagaimana Yusuf bekerja, bagaimana semua dia menata rumah tangga Potifar. Potifar bisa melihat bahwa pasti ada Tuhan yang besar yang menyertai Yusuf. Kalau kita baca Alkitab dikatakan Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam semua pekerjaannya. Ada God's favor, saudaraku. Ada anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang menyertai dia. Bukankah kita juga, saudaraku, anak-anak Tuhan, ada God's favor di dalam kehidupan kita. Yusuf tidak punya apa-apa untuk yang dia andalkan. Tetapi saya percaya bahwa bapaknya Yakub menceritakan kepada dia tentang Tuhan yang luar biasa. Di dalam kehidupan bagaimana Tuhan memilih Yakub. Dan saya percaya Yusuf memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam kehidupannya. Dan luar biasa kata-kata ini. Ya, kadang-kadang saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan kita nggak paham. Kenapa hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Ya, karena sama seperti firman Tuhan tadi, kalau saya baca sedikit lagi dalam kitab Pengkhotbah tadi dikatakan begini. Pengkhotbah 3 ayat 11, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia enggak memahami, kenapa ya? Saya dulu satu orang anak yang suka sakit-sakitan, saudara. Saya hampir jadi langganan dokter dan rumah sakit. Tapi ternyata itu saya percaya itu bukan dari Tuhan, karena Tuhan tidak menghendaki kita sakit. Kenapa? Karena Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kalau Tuhan yang memberikan penyakit lalu disembuhkan, namanya kan main-main, saudara. Dan saya hampir sering ke rumah sakit, saudara. Tapi yang luar biasanya adalah Tuhan pakai penyakit tersebut untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah itu. Dan dia menyembuhkan saya. Saya ingat 3 kali hal yang paling besar, saya sembuh itu tanpa dokter. Sampai saya berkata begini,
wow, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Makanya pada waktu saudaraku Tuhan panggil saya untuk bisa melayani sepenuh waktu. Dan pada waktu itu kita punya pelayan itu anak-anak muda. Dan gak jelas masa depannya seperti apa saudaraku. Karena gak ada duitnya. Semuanya memang pas-pasan. Kadang-kadang bahwa pada zaman itu saudaraku orang pergi ke gereja saja mereka harus jalan kaki. Apa yang membuat saya mau menerima panggilan Tuhan? Saya cuma berpikir sederhana seperti ini. Kalau Tuhan mampu menyembuhkan saya percaya Tuhan pasti mampu ya menyediakan segala keperluan kehidupan kami. Sesederhana itu. Kalau Tuhan mampu menyembuhkan saya dari sakit penyakit saya, Tuhan pasti mampu menyediakan segala keperluan kami. Hey, apa yang kita anggap sesuatu yang ya mungkinlah pada waktu itu pastilah nggak ada orang yang kepingin begitu, termasuk saya. Tetapi ternyata Allah pakai itu untuk akhirnya saya memahami, belajar mengenal Allah. Dan saya berpikir bahwa kalau Allah bisa menyembuhkan saya, maka Dia juga bisa memenuhi keperluan kehidupan kami. Dan akhirnya saya dan istri saya akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi saudara, mari kita belajar bahwa Allah selalu mereka-rekakan untuk kebaikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan lebih penting dari itu adalah hidup kita memiliki dampak. Alkitab berkata, Yakub ya dikatakan dalam ayat ini adalah memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini. Lihat, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Oh, dia dapat pewahyuan, suatu bangsa yang besar. Itulah cikal bakal bangsa Israel, saudaraku. Padahal pada waktu itu baru Yakub dan anak-anaknya. Ya, tapi Yusuf bisa melihat bahwa Tuhan menjadikan semua ini, ya mengizinkan semua ini, berdaulat memegang otoritas, memelihara untuk apa? Memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi saudara, jadilah kehidupan saudara berdampak, memberi inspirasi kepada orang lain. Kenapa? Karena itulah upah kita nanti di surga, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa perbuatan-perbuatan baik kita akan menyertai kita pada waktu kita nanti bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini waktunya, saudara. Ya, jangan sampai saudaraku pandemi ini menghentikan saudaraku hidup untuk menjadi inspirasi, memberi dampak, menjadi berkat ya dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya warisan terbesar yang dapat kita berikan kepada generasi kita bukanlah hal eksternal, tetapi internal, yaitu apa? Teladan hidup kita. Jadi saudara jemaat yang kekasih, di masa-masa ini, dalam setiap kehidupan kita, 3 hal yang tidak boleh miss dalam hidup kita. Yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, pertumbuhan karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, hidup menjadi inspirasi dan berdampak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata bahwa Engkau menaruh kekekalan di dalam hati kami. Biarlah persoalan apapun yang kami alami, keberhasilan apapun yang kami alami, kami tidak sampai kehilangan hal-hal yang terpenting dalam hidup ini. Dan supaya kami tidak terobsesi terlalu jauh dengan hal-hal yang bersifat sementara. Sehingga kami lupa hal-hal yang bersifat kekal. Tuhan, Kau berkata Engkau menaruh kekekalan di dalam batin kami.
Tuhan, berikanlah kami rasa puas dalam hidup kami. Karena kami tahu berkat berasal daripadamu. Ketika Engkau sudah mau memberkati seseorang, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Biarlah bukan tangan kami sendiri dengan kekuatan kami sendiri, tetapi oleh karena tangan-Mu ya Tuhan. Sama seperti Ishak, dia menabur di masa kering, tapi Tuhan membuat dia berhasil. Dia menabur di masa kering, dan Tuhan membuat dia berhasil. Wow, luar biasa Tuhan. Jesus. Seperti Yakub mendapatkan God's favor, anugerah kebaikan kemurahan Tuhan, demikianlah kami juga sebagai anak-anak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu melihat campur tangan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami rindu melihat jejak-jejak-Mu Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Apapun itu kami kepengen dan kami rindu melihat jejak-jejak-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau campur tangan, bagaimana Engkau menyertai, memberkati kami, sehingga kami hanya memuliakan Engkau. Kami semakin mengenal Tuhan. Bahkan di masa-masa yang paling sulit sekalipun, kami dapat melihat jejak-jejak-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanya dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa
yang kekasih, apapun keadaan yang kau alami hari ini, mungkin sekarang sedang musim kemarau dalam hidupmu, sedang musim dingin dalam hidupmu. Jangan izinkan pikiranmu menjadi berkabut, sehingga engkau tidak bisa berpikir dengan jernih dan memiliki iman untuk percaya bahwa Tuhan bersama dengan engkau. Sehingga engkau tidak dapat lagi percaya di dalam hatimu bahwa firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ingatlah jemaat, kalau Tuhan bisa mengangkat Yusuf di tanah Mesir, di tanah orang-orang yang tidak mengenal Allah Israel, Dia juga bisa mengangkat engkau di tengah-tengah kesulitan kehidupanmu, di tengah-tengah pergumulan hidupmu. Kalau Dia tidak melupakan Yusuf, Dia juga tidak akan melupakan engkau. Kalau hari ini engkau sangat kesulitan dan kesusahan, seperti Ayub, kehilangan semuanya, hampir semuanya. Harta bendanya, anak-anaknya, semua orang-orang yang dekat dengan dia, bahkan sahabat-sahabatnya pun mempersalahkan dia. Sebuah keadaan yang sangat amat ekstrim. Kalau Tuhan saja mampu memulihkan Ayub, bahkan memberkati dia 2 kali lipat, apakah Dia juga tidak bisa melakukan itu kepada kita? Dan yang paling luar biasa adalah ketika Ayub berkata, sekarang aku melihat engkau dengan mataku sendiri. Pengenalan akan Tuhan. Ayub juga berhasil keluar daripada pikiran yang sempit. Akhirnya dia berkata, aku mencabut perkataanku dan aku menyesal. Karakter Ayub berubah. Dan kehidupan Ayub berdampak. Dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabatnya melihat bagaimana hidupnya diberkati Tuhan 2 kali lipat. Hidup Ayub menjadi inspirasi. Saudaraku, hidupmu belum berakhir. Tuhan masih memberikan napas hidup kepada kita. Itu artinya bahwa selalu ada harapan. Di tengah-tengah pergumulan kita, jangan batasin Tuhan. Jangan batasin Tuhan dalam hidupmu. Biarlah engkau pakai semua ini untuk engkau boleh mengenal Allah lebih dalam dan lebih dalam lagi. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu semakin kuat. Dan demikian juga karaktermu semakin bertumbuh. Respon-responmu sekarang berbeda. Respon-responmu berubah. Orang bisa melihat, wow, engkau sekarang berbeda, engkau berubah sekali. Dan kau menjadi inspirasi, hidupmu berdampak buat hidup orang lain. Allah mampu mengeluarkan hal-hal baik dari hal-hal yang terburuk sekalipun. Bahkan Allah mampu mengeluarkan hal-hal terbaik lewat hidupmu. Dari hal-hal terburuk yang sedang kau alami dalam hidupmu. Bangkit jemaat Tuhan, jangan putus asa, jangan menyerah. Mungkin hari ini engkau hanya bisa melihat kegelapan dan engkau tidak mau tahu kemana engkau sedang berjalan. Ingatlah, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan akan menuntun engkau di tengah-tengah lembah kekelaman kehidupanmu. Jangan lepaskan peganganmu, jangan lepaskan pandanganmu daripada Tuhan. Sekalipun kau nggak tahu harus berbuat apa. Seperti pemazmur berkata, aku diam seperti hewan di dekatmu, tetapi engkau tetap berada di dekatku. Bahkan di saat-saat di mana engkau tidak merasakan Tuhan, di sana pun Tuhan tetap ada.
Bahkan di saat-saat di mana engkau merasa ditinggalkan, di sana Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan Tuhan menggendong engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan selalu punya cara untuk menolong hidup kita. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dia punya 1001 macam cara. Sebab Dia adalah Allah. Tidak ada satupun rencananya yang gagal. Dia punya 1001 macam cara menolong kita. Haleluya. Luar biasa. Berharaplah kepada Dia. Andalkanlah Dia. Kenallah Dia lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Kita bersyukur sebab Dia baik dalam hidup kita. Mari kita tutup ibadah kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, dimanapun kau berada hari ini, angkat tanganmu, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menuntun langkah hidup kita dari hari ini sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua yang percaya katakan, amin. Amin.